Mantap! FIFA putuskan timnas Bahrain gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Plus di sisi lain, FIFA pun berikan kejutan besar dengan bisa resmikan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 Amerika karena satu fakta mengejutkan ini. Asia hingga Eropa langsung dibuat gempar dengan hal ini. Semuanya bisa dukung keputusan FIFA ini karena memang Bahrain selalu lakukan segala cara bahkan seakan curang untuk menangkan pertandingan. Mantap betul lah kalau gini. Terima kasih Papa Infantino selalu berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat putuskan panggil Nathan Chu Aon dan Elkan Bagot untuk gantikan posisi Ivar Jenner dan Justin Hubner yang belum dilepas oleh timnya. Elkan dan Nathan langsung berangkat nyusul ke Myanmar hari ini dan gabung skuad timnas Indonesia jelang laga perdana. Dua pemain ini pantas gantikan Ivar dan Hubner demi raih hasil positif di ASEAN Cup 2024, jadi tuntutanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan mengapa Elkan Bagot dan Nathan harus dipanggil Shin Tae-yong di ajang ASEAN Cup 2024. Simak ulasan mendalamnya berikut ini. Kejutan besar. Pelatih Oxford United, Des Buckingham putuskan rekrut Justin Hubner yang resmi akan meninggalkan Wolves. Melihat kualitas dan sepak terjang Hubner di Inggris bersama Wolves jadi alasan utama Buckingham bisa dapatkan jasanya. Kedua pihak dipastikan untung dengan transfer ini, ditambah adanya Marcelino Ferdinand di Oxford yang membuat adaptasi Hubner bisa semakin cepat dan karirnya aman, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Justin Hubner tegaskan bahwa ia akan meninggalkan Wolves setelah kontraknya habis akhir musim ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan kemanakah El Preman akan berlabuh? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Langsung bikin heboh Asia. Di hadapan media ternama Asia, tanpa ragu Martin Paes belak-belakan timnas Indonesia sekarang beda, kami tak bisa diremehkan lagi di level Asia. Sampai ungkap satu hal luar biasa ini di hadapan publik. Fans Garuda bisa sangat bangga dan kagum mendengarnya. Apa rahasia besar yang membuat timnas Indonesia kian disegani di level Asia? Dan benarkah Indonesia siap guncang Asia dengan performa fenomenal di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang? Semua gak sabar menunggu kiprah Garuda. Nah ini dia, resmi dikonfirmasi. PSSI akhirnya belak-belakan ungkap target sesungguhnya untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Lolos ke final sudah dianggap bagus, tapi kalau sampai juara akan jadi hal yang luar biasa. Apa alasan dibalik target ini? Dan bisakah Garuda Muda buktikan diri di tengah tekanan besar dari Asia Tenggara? Resmi terungkap. Inilah 24 nama pemain pilihan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Semua fokus langsung tertuju pada satu pemain debutan yang mendadak jadi sorotan. Langkah berani sang pelatih memanggil nama baru ini memancing pro dan kontra di kalangan fans. Siapa dia? Apa yang membuatnya dianggap istimewa? Dan mampukah ia membuktikan diri di tengah tekanan tinggi untuk harumkan nama Indonesia di ASEAN? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bikin geger. Mentang-mentang timnas Vietnam jalani TC di Korea dan bawa skuad terbaik, bobber senior Vietnam ini beri pernyataan mengejutkan menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Nguyen Tien Linh, salah satu pemain senior andalan timnas Vietnam, kembali mencuri perhatian dengan komentarnya yang tajam di hadapan publik.
Usai menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Korea Selatan, bomber ini terang-terangan menegaskan bahwa Vietnam siap mengguncang ASEAN Cup 2024. Bahkan memberi peringatan keras kepada para pesaingnya, termasuk timnas Indonesia. Apa alasan dibalik percaya dirinya yang begitu besar? Dan bagaimana seharusnya respons skuad timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Luar biasa bikin bangga. Gak hanya berhasil harumkan nama Indonesia dengan juara ASEAN Women's Cup 2024 tadi malam dengan sikat timnas putri Kamboja 3-1. Ternyata gak disangka rank FIFA timnas putri Indonesia juga naik signifikan sampai segini. Semuanya bisa sangat bahagia dan senang mendengarnya. Semoga timnas putri Indonesia terus berkembang dan berprogres bagus ke depannya. Amin. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Mantap! FIFA putuskan timnas Bahrain gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Plus di sisi lain, FIFA pun berikan kejutan besar dengan bisa resmikan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 Amerika karena satu fakta mengejutkan ini. Asia hingga Eropa langsung dibuat gempar dengan hal ini. Semuanya bisa dukung keputusan FIFA ini karena memang Bahrain selalu lakukan segala cara bahkan seakan curang untuk menangkan pertandingan. Mantap betul lah kalau gini. Terima kasih Papa Infantino selalu berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. FIFA bisa berpotensi meresmikan kegagalan timnas Bahrain untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Tidak hanya itu, kejutan besar lainnya adalah kemungkinan timnas Indonesia justru dipastikan lolos langsung ke turnamen 4 tahunan tersebut, sebuah fakta mengejutkan yang menjadi perbincangan hangat dunia sepak bola. Hingga matchday ke-6 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang memimpin grup C dengan 16 poin, hampir memastikan tiket ke Amerika. Sementara itu perebutan posisi kedua, yang juga memberikan tiket otomatis ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Di posisi kedua ada Australia dengan 7 poin, diikuti Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang masing-masing mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia unggul dalam produktivitas dan selisih gol sehingga menempati posisi ketiga. Dengan hanya 1 poin yang memisahkan Indonesia dan Australia, peluang Garuda untuk finish di posisi 2 semakin nyata. Pada Maret 2025, Grup C akan memainkan 2 laga krusial, yakni pada 20 Maret 2025 Indonesia tandang ke markas Australia. Dan pada 25 Maret 2025, Indonesia menjamu Bahrain di laga kandang. Jika Indonesia mampu memenangkan kedua laga tersebut, maka mereka dipastikan naik ke posisi kedua dengan 12 poin. Apalagi jika Arab Saudi bermain imbang melawan Cina dan Jepang mengalahkan Bahrain di laga lain. Sementara itu peluang Bahrain untuk finish di 2 besar semakin tertutup jika mereka kalah dari Jepang dan Indonesia di laga-laga tersebut. Dengan asumsi itu, Bahrain akan tertinggal 6 poin dari Indonesia dengan hanya 2 pertandingan tersisa. Dalam skenario terbaik, Indonesia bisa meraih 12 poin setelah 2 kemenangan beruntun melawan Australia dan Bahrain. Dengan demikian, peluang untuk menyalip Australia dan memastikan tempat di 2 besar terbuka lebar. Di sisi lain, FIFA bisa mengonfirmasi bahwa Bahrain secara matematis tidak lagi memiliki peluang untuk lolos otomatis jika mereka kalah 2 kali pada Maret 2025. Hal ini tentu akan menjadi momen besar bagi sepak bola Indonesia, yang sedang berjuang di bawah asuhan Shin Tae-yong dengan kekuatan baru dari pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Ole Romanyi. Jika skenario di atas terjadi, Bahrain harus bergantung pada jalur playoff yang jauh lebih berat.
Dan dengan kemenangan beruntun, Timnas Indonesia akan memiliki momentum besar untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Keputusan resmi FIFA untuk mengesahkan hasil ini akan menandai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kemenangan atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025 bisa menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia. Dengan segala persiapan dan skenario yang mendukung, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Semua mata akan tertuju pada skuad Garuda. Mungkinkah mimpi besar ini terwujud? Hanya waktu yang akan menjawab. Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat putuskan panggil Nathan Chu Aon dan Elkan Bagot untuk gantikan posisi Ivar Jenner dan Justin Hubner yang belum dilepas oleh timnya. Elkan dan Nathan langsung berangkat nyusul ke Myanmar hari ini dan gabung skuad Timnas Indonesia jelang laga perdana. Dua pemain ini pantas gantikan Ivar dan Hubner demi raih hasil positif di ASEAN Cup 2024, jadi tuntutanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan mengapa Elkan Bagot dan Nathan harus dipanggil Shin Tae-yong di ajang ASEAN Cup 2024. Simak ulasan mendalamnya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diharap mengambil keputusan besar dengan memanggil Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon untuk memperkuat Timnas U22 di ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diambil setelah dua pemain abroad andalan Justin Hubner dan Ivar Jenner yang tidak bisa bergabung karena klub mereka enggan melepasnya. Langkah ini dianggap sebagai strategi penting untuk menggantikan peran Hubner dan Jenner dengan pemain yang kualitasnya sepadan. Bagot dan Chu Aon diharapkan mampu membantu Timnas Indonesia mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI, yaitu lolos ke final dan, jika memungkinkan, keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia sebelumnya telah membawa 24 pemain ke Myanmar untuk memulai perjalanan di grup B ASEAN Cup 2024. Sisa 2 slot dari total 26 pemain yang diperbolehkan oleh regulasi turnamen kini diharapkan bisa diisi oleh Bagot dan Chu Aon. Dua pemain ini tidak hanya membawa pengalaman dari kompetisi luar negeri, tetapi juga karakter permainan yang bisa menambah dimensi baru dalam strategi Shin Tae-yong. Elkan Bagot dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan duel udara yang solid. Pengalamannya bermain di level Eropa akan menjadi tambahan penting di lini belakang. Nathan Chu Aon yang bermain sebagai bek sayap memiliki kemampuan menyerang yang eksplosif serta fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi sesuai kebutuhan tim. Sejauh ini 7 nama telah dicoret oleh Shin Tae-yong dari daftar awal 33 pemain. Dengan harapan kedatangan Bagot dan Chu Aon, skuad Garuda kini lebih siap menghadapi tantangan berat di grup B yang diisi oleh Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia akan memulai laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 di Yangon. Selanjutnya mereka akan menghadapi Laos pada 12 Desember di kandang, diikuti pertandingan melawan Filipina pada 21 Desember. Duel besar melawan Vietnam dijadwalkan pada akhir fase grup. Dengan harapan kehadiran dua pemain anyar ini, Shin Tae-yong bisa memiliki keyakinan lebih besar untuk membawa Timnas Indonesia mencapai target yang ditetapkan. Keputusan harapan memanggil Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon mencerminkan tekad pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memastikan Garuda Muda tampil maksimal dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Dengan formasi yang lebih solid, Garuda kini memiliki peluang besar untuk menorehkan prestasi di turnamen ini. Kejutan besar, pelatih Oxford United Des Buckingham putuskan rekrut Justin Hubner yang resmi akan meninggalkan Wolves.
Melihat kualitas dan sepak terjang Hubner di Inggris bersama Wolves jadi alasan utama Buckingham bisa dapatkan jasanya. Kedua pihak dipastikan untung dengan transfer ini, ditambah adanya Marcelino Ferdinand di Oxford yang membuat adaptasi Hubner bisa semakin cepat dan karirnya aman, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Justin Hubner tegaskan bahwa ia akan meninggalkan Wolves setelah kontraknya habis akhir musim ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan kemanakah El Preman akan berlabuh? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Masa depan bek timnas Indonesia Justin Hubner diharapkan mulai menemukan titik terang setelah kabar bahwa ia akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir musim ini. Di tengah ketidakpastian muncul spekulasi harapan bahwa pelatih Oxford United Des Buckingham berminat merekrut Hubner ke timnya. Keputusan ini dianggap akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Oxford United, pengalaman Hubner bermain di Inggris menjadi aset berharga. Sementara bagi Hubner, bergabung dengan klub baru ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan karirnya. Sebagai salah satu bek muda potensial, Hubner telah membangun reputasi di sepak bola Inggris. Meski minim waktu bermain bersama Wolves U21, kemampuannya tidak diragukan lagi. Data dari Transfermarkt menunjukkan bahwa ia hanya tampil sekali di Premier League 2 musim ini, namun pengalamannya di lingkungan sepak bola Inggris diyakini menjadi modal besar. Kehadiran Des Buckingham, pelatih yang dikenal berpengalaman dalam membina talenta muda, membuat Oxford United menjadi tempat yang ideal bagi Hubner. Selain itu, keberadaan gelandang Marcelino Ferdinand, rekan setim Hubner di timnas Indonesia, akan mempermudah proses adaptasinya di klub tersebut. Kabar harapan ketertarikan Oxford United mulai mencuat setelah Hubner menyatakan ketidakpuasannya dengan waktu bermain di Wolves melalui unggahan di Instagram. "Gila, bek terbaik di sini tidak mendapat kesempatan," tulis Hubner dalam unggahan yang kini menjadi sorotan banyak pihak. Dengan gaya permainan modern dan visi taktik Buckingham, diharapkan Hubner akan cocok dengan filosofi permainan Oxford United. Selain itu, kedekatan budaya sepak bola Inggris yang sudah dipahami Hubner menjadi nilai tambah untuk klub yang bermarkas di Kassam Stadium tersebut. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap langkah ini bisa menjadi awal baru bagi karir Hubner di Eropa. Dengan keberadaan Marcelino di Oxford United, hubungan antar pemain diyakini akan mempercepat adaptasi Hubner di lapangan maupun di luar lapangan. Jika transfer ini terrealisasi, Hubner tidak hanya akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, tetapi juga peluang membangun chemistry yang kuat bersama Marcelino. Kombinasi ini diharapkan bisa membawa Oxford United ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi, sekaligus memberikan pengaruh positif pada perkembangan karier Hubner dan prestasi timnas Indonesia. Langsung bikin heboh Asia. Di hadapan media ternama Asia, tanpa ragu Martin Paes belak-belakan timnas Indonesia sekarang beda, kami tak bisa diremehkan lagi di level Asia. Sampai ungkap satu hal luar biasa ini di hadapan publik. Fans Garuda bisa sangat bangga dan kagum mendengarnya. Apa rahasia besar yang membuat timnas Indonesia kian disegani di level Asia? Dan benarkah Indonesia siap guncang Asia dengan performa fenomenal di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang? Semua gak sabar menunggu kiprah Garuda. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes memberikan pernyataan yang mengejutkan sekaligus membanggakan. Pemain yang berkarir di MLS bersama FC Dallas ini menilai bahwa timnas Indonesia kini telah mencapai level yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan-lawan di Asia. Menurutnya, perkembangan pesat yang dialami skuad Merah Putih dalam 1 tahun terakhir adalah sesuatu yang luar biasa dan layak membuat semua orang bangga. Dalam sebuah wawancara, Martin Paes mengungkapkan bahwa timnas Indonesia kini telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik secara individu maupun tim.
Hal ini menjadi bukti bahwa Garuda mampu bersaing di pentas sepak bola internasional, khususnya di Asia. Setahun terakhir kami telah berkembang pesat dan setiap tahun kualitas kami terus meningkat, ujar Martin Paes dikutip dari laman Kita Garuda. Martin Paes juga menyoroti peran penting kombinasi pemain lokal dan naturalisasi dalam kemajuan timnas Indonesia. Menurutnya, keberadaan pemain berkualitas di dalam tim, baik yang berasal dari pemain lokal maupun keturunan, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk semakin diperhitungkan. Potensi kami tidak terbatas, tambah kiper berusia 25 tahun tersebut. Saat ini timnas Indonesia sedang berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersaing dengan negara-negara besar seperti Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain. Meski berada di grup berat, Indonesia berhasil menempati posisi ketiga sementara dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan. Komentar Martin Paes memberikan suntikan semangat bagi para pendukung sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerja keras yang ditunjukkan tim tidak hanya membuat mereka semakin dihormati, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semua orang bisa sangat bangga dan kagum dengan apa yang telah kami capai sejauh ini, pungkasnya. Dengan peningkatan ini, optimisme tinggi terus membayangi perjalanan timnas Indonesia. Tidak ada lagi keraguan bahwa Garuda kini siap terbang lebih tinggi dan bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Nah, ini dia, resmi dikonfirmasi. PSSI akhirnya belak-belakan ungkap target sesungguhnya untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Lolos ke final sudah dianggap bagus, tapi kalau sampai juara akan jadi hal yang luar biasa. Apa alasan dibalik target ini? Dan bisakah Garuda Muda buktikan diri di tengah tekanan besar dari Asia Tenggara? PSSI akhirnya mengungkapkan target utama yang dibebankan kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia U22 di ajang ASEAN Cup 2024. Target awal pasukan Garuda adalah lolos ke final yang dinilai sebagai langkah realistis. Jika berhasil meraih juara, itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong telah memutuskan 24 pemain yang akan dibawa ke Myanmar untuk menghadapi laga pembuka. Dari 33 nama awal yang dipanggil, beberapa pemain telah dicoret, termasuk Zaki Ashraf, Imade Tito Wiratama, Arsa Ramadan Ahmad, dan Alvan Suwaid. Terbaru 3 nama tambahan juga harus meninggalkan skuad: Ananda Rahan, Armando Robert Oropa, dan Ikram Al-Ghifari. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan untuk masuk tim utama sangat ketat. Saat ini 2 pemain kunci, Justin Hubner dan Ivar Jenner, belum bergabung karena masih menunggu izin dari klub masing-masing. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan gambaran jelas tentang target realistis tim. Kami harus benar-benar realistis dalam memberikan target. Jika timnas Indonesia bisa mencapai final ASEAN Cup 2024, itu sudah merupakan prestasi yang bagus, ujar Sumarji. Namun ia juga menegaskan bahwa jika Garuda Muda berhasil meraih juara, pencapaian itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. ASEAN Cup 2024 akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama timnas Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia akan memulai laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 di Thuwunga Stadium Yangon. Untuk pertandingan kandang, Garuda Muda akan bermarkas di Stadion Manahan Solo menghadapi Laos pada 12 Desember 2024 dan Filipina pada 21 Desember 2024. Sumarji menekankan pentingnya lolos dari fase grup sebagai target awal.
Timnas Indonesia harus bisa lolos dari penyisihan grup. Itu yang utama. Meski nantinya perjalanan dari Solo ke Jakarta atau ke Vietnam akan cukup melelahkan, kami akan tetap berjuang maksimal, tambah Sumarji. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan arahan Shin Tae-yong, publik Indonesia berharap Timnas U22 bisa menorehkan prestasi membanggakan di ASEAN Cup 2024. Target realistis untuk mencapai final kini menjadi motivasi besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung Asia Tenggara. Resmi terungkap. Inilah 24 nama pemain pilihan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Semua fokus langsung tertuju pada satu pemain debutan yang mendadak jadi sorotan. Langkah berani sang pelatih memanggil nama baru ini memancing pro dan kontra di kalangan fans. Siapa dia? Apa yang membuatnya dianggap istimewa? Dan mampukah ia membuktikan diri di tengah tekanan tinggi untuk harumkan nama Indonesia di ASEAN? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih Shin Tae-yong telah menetapkan 24 pemain yang akan mewakili Timnas Indonesia U-Strip 22 di ajang ASEAN Cup 2024. Dari daftar tersebut, satu nama debutan mencuri perhatian, yakni gelandang bertahan Borneo FC Rivaldo Pakpahan. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi satu-satunya wajah baru yang berhasil masuk skuad final. Sebelum keberangkatan ke Myanmar pada Kamis hari ini, dua pemain harus dicoret dari daftar, yakni Ananda Rahan dari PSM Makassar dan Armando Oropa dari PSBS Biak. Hal ini membuat Rivaldo menjadi debutan terakhir yang bertahan dalam skuad final. Dua pemain yang dicoret itu adalah Ananda Rahan dan Armando Oropa, ungkap manajer tim Sumarji. Kini para pemain sudah dalam perjalanan menuju Myanmar. Sebelumnya ada 4 pemain yang baru pertama kali dipanggil ke Timnas U22, yakni Alvan Suwaib, Armando Oropa, Made Tito, dan Rivaldo Pakpahan. Namun, cedera dan masalah kesehatan membuat 3 di antaranya terpaksa tersingkir, menyisakan Rivaldo sebagai satu-satunya debutan. Sebagai gelandang bertahan, Rivaldo dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid serta kepercayaan diri tinggi. Pemain bertinggi badan 172 cm ini mengaku bangga sekaligus termotivasi untuk membuktikan diri di tim. Kesan pertama bangga, tapi saya tidak mau jumawa, ujar Rivaldo dalam wawancara dengan Borneo FC. Saya suka persaingan dan ini kesempatan saya untuk belajar dari pemain lain yang lebih berpengalaman. Rivaldo menambahkan bahwa ia telah mempersiapkan diri dengan baik dan optimis mampu memberikan kontribusi positif bagi tim di turnamen nanti. Berikut adalah 24 pemain yang akan membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Posisi kiper ada Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Erlangga Setio. Posisi bek ada Ahmad Maulana Syarif, Kader Arl Priyatna, Mikael Alfredo Tata, Sultan Zaki, Donitri Pamungkas, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Posisi gelandang ada Arkan Fikri, Rivaldo Pakpahan, Raihan Hanan, Zanadin Faris, Alfrianto Niko, Victor Detan, dan Marcelino Ferdinand. Posisi penyerang ada Hok Kecaraka, Arkan Kaka, Rafael Struich, dan Ronaldo Kuate. Dengan perpaduan pemain senior dan debutan seperti Rivaldo Pakpahan, Timnas Indonesia optimis menatap turnamen ini. Para pemain akan langsung menghadapi laga perdana melawan Myanmar dengan harapan membawa pulang gelar juara. Bisakah Rivaldo membuktikan dirinya di panggung internasional? Kita tunggu aksi para Garuda Muda di lapangan. Bikin geger. Mentang-mentang Timnas Vietnam jalani TC di Korea dan bawa skuad terbaik, bobber senior Vietnam ini beri pernyataan mengejutkan menjelang pertemuan dengan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024.
Nguyen Thanh Linh, salah satu pemain senior andalan timnas Vietnam, kembali mencuri perhatian dengan komentarnya yang tajam di hadapan publik. Usai menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Korea Selatan, bomber ini terang-terangan menegaskan bahwa Vietnam siap mengguncang ASEAN Cup 2024. Bahkan memberi peringatan keras kepada para pesaingnya, termasuk timnas Indonesia. Apa alasan dibalik percaya dirinya yang begitu besar? Dan bagaimana seharusnya respon skuad timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Nguyen Thanh Linh, salah satu pemain senior andalan timnas Vietnam, kembali mencuri perhatian dengan komentarnya yang tajam di hadapan publik. Usai menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Korea Selatan, bomber Bechamex Bin Duong ini terang-terangan menegaskan bahwa Vietnam siap mengguncang ASEAN Cup 2024, bahkan memberi peringatan keras kepada para pesaingnya, termasuk timnas Indonesia. Menurut Thanh Linh, TC di Korea Selatan memberikan banyak manfaat bagi skuad The Golden Star Warriors. Berlatih dalam cuaca dingin dan menghadapi tim top Korea Selatan membuat Vietnam semakin tangguh secara fisik dan taktik. Vietnam telah berlatih fisik dalam cuaca dingin di Korea Selatan dan bekerja sama dengan banyak tim top di sini. Secara pribadi, saya pikir ini adalah perjalanan latihan yang sangat berguna, ujarnya dikutip dari Bongda. Ia juga mengungkapkan bagaimana pelatih Kim Sang-sik memberikan instruksi strategis untuk memperkuat serangan Vietnam. Saat sesi latihan, pelatih Kim sering memberikan banyak instruksi bagaimana tim bisa menyerang saat ditekan. Ia mengajarkan cara menerima bola, mengoper bola, dan mendukung rekan setim. Ini membantu kami bermain lebih fleksibel dan menciptakan situasi serangan berbahaya, ungkapnya. Sebagai top skor sementara Liga Vietnam dengan 7 gol, Thanh Linh percaya diri menyambut ASEAN Cup 2024. Bahkan, ia menegaskan bahwa dirinya sedang berada dalam kondisi terbaik, siap membawa Vietnam berbicara banyak di turnamen tersebut. Awal musim Liga Vietnam yang baik memberi saya keyakinan untuk ASEAN Cup. Saya dalam kondisi fisik dan semangat yang baik untuk menantikan turnamen terpenting tahun ini, ucapnya. Gol demi gol yang dicetaknya termasuk dalam laga uji coba di Korea Selatan membuat Thanh Linh semakin vokal. Ia memperingatkan para pesaing Vietnam, termasuk Indonesia, bahwa mereka akan menghadapi tim Vietnam yang lebih siap dan tajam. Kami ingin tampil lebih baik dan membawa kegembiraan bagi para penggemar. Saya harap para pesaing kami, termasuk Indonesia, menyadari hal ini, katanya dengan percaya diri. Vietnam dijadwalkan menghadapi Laos dalam laga pembuka grup B pada 9 Desember 2024. Setelah itu, laga besar melawan Indonesia akan berlangsung di Stadion Viet Tri pada 15 Desember 2024. Dengan dua tajam Thanh Linh dan Nguyen Xuan San yang juga mencetak 7 gol di Liga Vietnam musim ini, Vietnam jelas mengincar hasil maksimal. Komentar Thanh Linh yang penuh kepercayaan diri ini semakin menambah panas rivalitas di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia jelas harus bersiap menghadapi permainan agresif dari Vietnam yang dipimpin oleh pemain senior penuh pengalaman seperti Thanh Linh. Apakah Thanh Linh akan membuktikan ucapannya di lapangan? Atau justru timnas Indonesia yang akan membungkamnya? Kita tunggu saja duel seru ini.